Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abdullah, saya Edukasi dan Hiburan. Pada video kali ini saya akan membahas cara pengisian daftar riwayat hidup P3K di akun SSCASN. Bagaimana caranya? Langsung saja ikuti tutorial berikut ini. Oke, untuk langkah pertama masuk ke website SSCASN. Kemudian Anda login ke akun SSCASN Anda. Nah, setelah masuk, Anda masuk ke bagian resume, kemudian di bagian bawah Anda klik tombol untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, untuk pertama itu Anda diminta untuk memasukkan data perorangan. Nah, di sini sebagian data sudah terisi sama dengan pada saat Anda melakukan pendaftaran. Oke, kemudian Anda perhatikan semua data sudah benar, kemudian baru Anda melanjutkan untuk pengisian di bagian bawah. Di bagian alamat domisili, di sini Anda isi sesuai dengan provinsi, kemudian kabupaten kota, kecamatan, kemudian di kelurahan desa. Jika tidak keluar kan Anda bisa ketik di bagian kolom di bawah kelurahan atau desa tempat Anda tinggal, kemudian jalan, pilih alamat jelas Anda, jalan apa, tempat tinggal Anda, kemudian di alamat lengkap Anda isi nomor RT atau nomor RW. Jika tidak ada, Anda bisa masukkan 000. Kemudian untuk kode pos Anda isi kode pos. Di bagian keterangan lainnya Anda isi tinggi badan, kemudian berat badan Anda, warna rambut. Ini sini adalah untuk pilihan, Anda bisa pilih salah satu, kemudian bentuk rambut, bentuk muka, kemudian warna kulit. Kemudian ciri khas lainnya boleh diisi, boleh tidak. Kemudian cacat tubuh, jika ada cacat tubuh. Kemudian di bagian bawah Anda pilih hobi. Nah, di sini Anda bisa memilih dari item-item yang tersedia sesuai dengan hobi yang Anda miliki. Kemudian tulislah keterangan tentang hobi tersebut. Jika sudah selesai, Anda klik di bagian bawah, kemudian Anda masukkan kode captcha-nya, kemudian Anda pilih selanjutnya. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah yaitu mengisi riwayat pendidikan. Nah, di sini sebagian data sudah ada yang kita isi pada saat melakukan pendaftaran. Nah, di sini jika ada perubahan, Anda tinggal pilih ubah. Jika sudah sesuai, Anda tinggal melanjutkan untuk mengisi di bagian kursus. Jika ada kursus, Anda bisa masukkan di sini. Jika tidak ada, Anda bisa langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi di sini saat Anda mengisi riwayat pendidikan, Anda harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama untuk tingkat pendidikan itu Anda harus menyesuaikan sesuai dengan nomenklatur yang ada di ijazah Anda, sekolah atau ijazah Anda. Jadi harus sesuai. Misalnya di ijazah Anda tertulis SLTP, maka Anda harus menulis di bagian riwayat pendidikan itu adalah SLTP. Jika SMP maka Anda harus menulis SMP, kemudian atau SLTA. Nah, seperti ini. Jadi Anda harus perhatikan kembali karena ini akan digunakan untuk pemberkasan nih. Jadi nanti setelah resume Anda tidak bisa merubah kembali data yang sudah Anda isi. Jika ada data yang ingin dirubah, Anda tinggal klik ubah di bagian riwayat pendidikan Anda. Kemudian di sini Anda bisa langsung merubah. Kemudian jika sudah merubah, Anda bisa simpan. Jika tidak jadi merubah, Anda bisa pilih pilihan batal. Setelah mengisi riwayat pendidikan, kemudian Anda pilih selanjutnya, kemudian akan masuk ke bagian ketiga yaitu riwayat pekerjaan. Nah, di sini di riwayat pekerjaan sudah terisi sesuai dengan yang Anda isikan pada saat pendaftaran. Kemudian untuk selanjutnya Anda bisa mengecek ulang semua SK atau semua surat keterangan bekerja sudah sesuai apa belum. Jika sudah ada yang tidak sesuai, Anda bisa melakukan perubahan. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, yaitu ada riwayat keluarga. Nah, di sini di riwayat keluarga Anda diminta untuk memasukkan nama istri atau suami. Nah, di sini yang perlu dipersiapkan adalah kakak karena nanti kita akan menginput NIK. Kemudian jika istri atau suami pegawai maka kita akan menginput NIP, kemudian nama, tempat, tanggal lahir. Kemudian di bagian kedua ada anak. Di sini juga anak harus masukkan sesuai dengan kakak atau akte kelahiran, itu ada NIP, kemudian orang tua kandung, kemudian ada saudara kandung, kemudian ada bapak atau ibu mertua. Jadi semuanya harus diisi nomor, kemudian NIP jika pegawai, kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan status hidup atau mati. Nah, di sini Anda harus mengisi secara lengkap. Nah,
Untuk mengisi daftar riwayat keluarga, Anda pilih di istri atau suami, pilih tambah riwayat istri atau suami. Kemudian di sini Anda diminta untuk mengisi NIK, yaitu NIK, atau jika warga negara asing Anda masukkan nomor identitas yang dimiliki oleh warga negara asing. Kemudian di bawahnya Anda isi nomor KK sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian pekerjaan Anda pilih salah satu di sini, di bagian ini Anda pilih. Kemudian di bagian bawah ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian ada perusahaan instansi bekerja, kemudian status perkawinan, kemudian akte menikah. Nah, akte menikah ini Anda bisa lihat di buku akta nikah Anda, ada nomornya di situ, Anda masukkan di sini, kemudian tanggal menikah. Oke, kemudian di bagian bawah itu Anda pilih status hidup atau sudah meninggal. Kemudian Anda pilih simpan. Nah, di sini sudah tersimpan untuk daftar riwayat istri atau suami. Kemudian untuk selanjutnya Anda bisa menambahkan riwayat anak. Anda tinggal tambah di riwayat anak. Untuk riwayat anak yang perlu diimport adalah NIK. Anda bisa lihat di KK, kemudian ada nomor KK, atau nomor kartu keluarga, kemudian pekerjaan. Di sini Anda bisa pilih untuk anak-anak, karena jika masih sekolah Anda bisa pilih pelajar atau mahasiswa. Kemudian di bagian bawah itu ada nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian perusahaan. Di sini bisa dikosongkan saja karena belum bekerja. Kemudian jenis kelamin, kemudian status hidup atau sudah meninggal. Kemudian baru Anda pilih simpan. Oke, jika Anda memiliki beberapa orang anak, Anda tinggal menambah, pilih tambah riwayat anak. Nah, di sini Anda mengisi kembali sesuai dengan format yang pertama, yaitu saja untuk anak. Anda bisa lanjutkan beberapa orang anak, silahkan ditambahkan sampai selesai. Oke, untuk selanjutnya Anda masukkan orang tua kandung, di sini ayah dan ibu, kemudian saudara kandung, kemudian bapak atau ibu mertua. Nah, di sini yang jadi catatan, jika orang tua Anda sudah meninggal, mungkin NIK-nya sudah tidak tahu entah di mana, Anda bisa masukkan, kosongkan saja di bagian NIK, atau Anda masukkan 0 karena memang orang tua sudah meninggal. Jika sudah selesai mengisi riwayat keluarga, Anda pilih selanjutnya. Kemudian Anda diminta memasukkan bagian kelima, yaitu organisasi. Nah, di sini Anda bisa tambahkan riwayat organisasi. Kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada keterangan lain-lain. Nah, di sini Anda diminta untuk memasukkan nomor surat keterangan catatan dari kepolisian. Kemudian tanggal surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kemudian nama pejabat penandatangan. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jadi di sini untuk surat sehat jasmani dan rohani, jika itu nomornya berbeda, itu Anda masukkan kedua nomor tersebut, kemudian dipisahkan dengan tanda garis miring. Nah, kemudian di tanggal surat itu yang diambil adalah itu masukkan tanggal pada surat kesehatan jasmani. Oke, kemudian untuk nama dokter, jadi di sini ditulis nama dokternya saja tanpa nama gelar. Kemudian jika dokternya ada 2, itu dipisahkan dengan tanda miring, nah, tanda garis miring, seperti itu. Kemudian selanjutnya Anda masukkan nomor surat bebas nafza atau narkoba. Di sini suratnya bisa diambil dari BNN atau dari lembaga atau rumah sakit yang ada tes nafza. Kemudian di bagian bawah itu ada tanggal surat keterangan bebas narkoba. Kemudian di bawahnya adalah nama pejabat penandatangan surat keterangan bebas nafza. Jadi di sini yang Anda masukkan adalah nama pejabatnya yang menandatangan. Kemudian di bawahnya jika ada keterangan lain Anda bisa, yang dianggap perlu, Anda bisa ketik di sini. Jika sudah selesai, Anda ketik kode CAPTCHA di bawah ini, kemudian Anda pilih selanjutnya. Untuk bagian selanjutnya yaitu bagian ke-6, yaitu unggah dokumen. Sebelum mengunggah dokumen, di sini Anda
harus mencetak DRA perorangan dan cetak DRA riwayat. Di sini Anda bisa klik di bagian kuning dan di bagian hijau di kotak bagian cetak DRA. Kemudian Anda cetak, kemudian Anda lengkapi, kemudian Anda scan kembali untuk diupload pada bagian ini. Oke, kemudian di sini Anda harus mengupload beberapa dokumen persyaratan sesuai dengan instansi yang Anda lamar. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan adalah jenis format dari jenis dokumen yang diminta. Nah, di sini ada yang PDF, kemudian ada JPG untuk pas foto, kemudian untuk ukuran dokumen itu Anda bisa lihat di sini. Kemudian untuk surat itu untuk seperti surat keterangan jasmani, saat jasmani dan rohani itu dua surat bisa digabung jadi satu file kemudian diupload pada bagian ini. Kemudian untuk ijazah itu juga Anda harus scan asli, Anda lampirkan di sini sesuai dengan format yang diminta, yaitu dalam bentuk PDF, kemudian maksimal 1000 KB. Setelah mengunggah semua dokumen, Anda bisa memeriksakan kembali semua dokumen yang sudah Anda masukkan sudah sesuai apa belum. Jika ada yang tidak sesuai, Anda bisa melakukan unggah kembali. Kemudian jika sudah sesuai, untuk terakhir Anda bisa pilih akhiri proses pengisian daerah, kemudian Anda pilih resume. Nah, di sini kalau Anda sudah memilih akhiri proses pengisian daerah, nah di sini Anda tidak bisa lagi merubah daftar riwayat hidup yang sudah Anda isi. Jadi sebelum Anda mengakhiri proses pengisian daerah, Anda harus mengecek, meneliti kembali semua dokumen, semua data yang Anda masukkan sudah sesuai sehingga nantinya Anda berhasil dalam mendapatkan NIP P3K. Oke, demikianlah tutorial kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kita berikutnya. Terima kasih.